Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Janah dengan nomor NIM 3021939. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat teori tentang sistem pemilihan umum. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang bersifat presidensial. Suatu negara yang dipimpin oleh seorang presiden dan jajarannya. Pemilihan presiden dan partai politik pada umumnya melalui sistem pemilihan umum. Pemilihan umum digelar dalam rangka mengumpulkan suara rakyat yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan kandidat pemimpin yang diharapkan. Nah, apa sih pemilu itu? Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu juga dikatakan sebagai proses resmi memilih seseorang untuk sebuah jabatan publik dengan metode dan aturan perhitungan suara. Di dunia ini, sistem pemilihan legislatif dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama yaitu sistem distrik, yang kedua sistem proporsional, dan yang ketiga ada sistem campuran. Di antara ketiga sistem tersebut, sistem pemilu yang paling banyak digunakan di dunia adalah sistem pemilu distrik dan sistem pemilu proporsional. Dari tiga sistem pemilu yang telah saya sebutkan tadi, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah sistem distrik. Dalam sistem pemilihan ini, sebuah negara dibagi dalam beberapa distrik atau daerah pemilihan, di mana jumlah wakil rakyat yang dipilih jumlahnya sama dengan jumlah distrik yang tersedia. Kandidat yang mendapatkan suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya tanpa memperhitungkan selisih perolehan suara. Untuk memperoleh kemenangan, seorang kandidat hanya perlu mendapatkan lebih banyak suara daripada lawannya. Semakin banyak kandidat yang bersaing memperebutkan kursi, maka besar kemungkinan kandidat yang menang hanya akan menerima sedikit suara. Salah satu kelebihan dari sistem ini adalah sistem ini cukup sederhana dan mudah dimengerti oleh sang pemilih. Dan salah satu kelemahannya, dalam sistem ini banyak suara rakyat yang terbuang. Hal ini terjadi karena peraih suara terbanyak berhak meraih 1 kursi lembaga perwakilan. Nah, yang kedua ada sistem proporsional. Berbeda dengan sistem distrik yang tadi, sistem pemilihan dengan sistem proporsional mempertimbangkan proporsi jumlah kursi dengan jumlah penduduk. Dalam sistem ini, daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk yang banyak akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih besar pula. Dengan demikian, partai politik dapat mencalonkan lebih dari 1 kandidat dalam daerah pemilihan. Nah, sebagai contoh nih ya, saya ambil dari IAIN sendiri. Di IAIN dalam yang pertama adalah contoh sistem distrik. IAIN dibagi menjadi 4 bagian. Ada Fakultas Fuad, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Ekonomi. Empat wilayah distrik tadi mencalonkan 1 persatu kandidat yang akan dipilih. Dari 4 kandidat tersebut,
Fuad memperoleh 40% suara. Fakultas Tarbiyah memperoleh 30% suara. Fakultas Ekonomi memperoleh 20% suara dan Fakultas Syariah memperoleh 10% suara. Nah, dari keempat distrik tersebut dapat dilihat bahwa yang terbanyak memperoleh persentase suara adalah Fakultas Fuad. Maka Fakultas Fuad memenangkan suara terbanyak dan berhak menduduki satu kursi di lembaga perwakilan. Nah, jadi suara yang lainnya itu tidak terhitung, jadi diabaikan gitu. Nah, yang kedua ada sistem proporsional. Nah, sama ya, 4 bagian. Dalam sistem proporsional, persentase perolehan suara dihitung semuanya. Jadi, Fakultas Fuad yang memperoleh 40% suara akan mendapatkan 4 kursi. Fakultas Tarbiyah yang memperoleh 20% suara akan memperoleh 2 kursi, dan seterusnya sampai kursi terakhir. Jadi tidak ada suara yang terbuang secara percuma. Gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah sistem campuran. Sistem ini adalah kolaborasi antara sistem pemilu distrik dan sistem pemilu proporsional. Penggunaan sistem campuran sebenarnya dari segi tata cara menguntungkan karena masih menerapkan cara lama, yakni sistem proporsional. Dengan kata lain, sistem ini tidak menghilangkan tata cara sistem proporsional, akan tetapi menambah elemen baru untuk memperoleh hasil yang maksimal. Penggabungan kedua sistem pemilu ini dinilai lebih rasional dan dapat menekan perubahan drastis pada sistem pemilu. Penggabungan sistem ini dinilai mudah diterima oleh kondisi politik Indonesia saat ini. Nah, dari 3 teori tersebut, sistem pemilu yang menurut saya cocok digunakan di Indonesia adalah sistem pemilu campuran. Kecocokan sistem pemilu campuran bagi Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni yang pertama, kemungkinan mudah diterapkan di Indonesia. Yang kedua, mampu membenahi kelemahan utama pada sistem sebelumnya. Nah, yang ketiga, dapat membantu mencapai tujuan utama sistem pemilu, terutama dalam menciptakan partai mayoritas yang parlemen. Selain itu, penggabungan dua sistem pemilu ini melahirkan banyak manfaat yang saling melengkapi dan menutupi kekurangan pada sistem keduanya. Sebagai contoh nih ya, pada sistem pemilu distrik, banyak suara rakyat yang terbuang percuma. Sedangkan dalam pemilu proporsional, suara rakyat seluruhnya digunakan tanpa ada yang tersisa. Pembagian wilayah dan kursi pun merata. Tetapi dalam pemilu proporsional rawan terjadinya pembentukan partai-partai baru. Hal ini dapat ditutupi dengan adanya sistem pemilu distrik. Dengan kata lain, sistem pemilu campuran memberikan terobosan baru pada dunia pemilihan umum yang meminimalisir dan menutupi kekurangan-kekurangan pada sistem pemilu yang pernah digunakan. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.